Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Masih tentang laporan keuangan kuartal 2 ya, karena masih musimnya rilis laporan keuangan kuartal 2, di mana kali ini salah satu emiten batubara ya, yang di tahun 2023 dia tuh profitnya turun cukup tajam ya, tapi sepertinya dia bangkit ya di tahun 2024 ini. Sejak kuartal 1 dan sekarang juga di kuartal 2 kinerjanya masih moncer ya, dan juga dia di tahun 2024 ini ya udah bagi dividen ya, double digit ya, dividen yieldnya double digit ya, itu hasil laba 2023 ya. Nah, kalau kita melihat nih ya laporan sampai dengan kuartal 2-nya ya, yang masih naik nih lebih tinggi daripada tahun 2023 ya, berarti cukup beralasan ya kalau kita berharap ya, atau berprediksi kalau tahun depan ada kemungkinan dividen dari emiten ini akan lebih besar ya daripada yang tahun ini ya. Nah, seberapa besar nanti kita review lah ya laporan keuangan kuartal 2-nya ini. Naiknya ini memang karena pendapatannya naik atau karena ada pendapatan lain-lain tanda kutip gitu ya, selisih kurs atau apa. Nah, nanti kita bedah ya. Dan juga nanti ya prediksi tipis-tipis lah ya soal dividen untuk tahun depannya ya, karena kan memang masih kuartal 2 masih agak susah untuk diprediksi ya, akurat ya, tapi ya bisa lah kita prediksi sedikit-sedikit lah. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa kita masuk ke intro dulu. Oke, jadi emiten batubara yang akan dibahas hari ini adalah KKGI ya, Resource Alam Indonesia Tbk, di mana KKGI ini sudah berdiri cukup lama ya, tahun 81 ya. Tapi dia awal berdirinya itu bukan perusahaan batubara ya, tapi bergerak di bidang usaha produksi adhesif kayu ya. Adhesif ini berarti lem ya, lem kayu ya, tahun 81 ya. Nah, di tahun 91 dia listing ya di bursa saham kita, dan masih sebagai perusahaan adhesif kayu waktu itu ya, tahun 91. Di tahun 2023 mereka ekspansi bisnis ya ke industri pertambangan batubara dan perubahan nama ya, berubah namanya menjadi PT Resource Alam Indonesia Tbk. Jadi sejak 2023 dia merambah ke batubara. Dan di tahun 2015 mereka mulai masuk juga ya ke energi terbarukan. Jadi KKGI ini ternyata salah satu emiten batubara yang mulai melirik renewable energy ya, bahkan sejak 2015 nih, dengan pengambil alihan 43% saham Katulistiwa Hydro Energi ya, yang bergerak di pembangkit listrik tenaga air mini hydro, di mana sudah melakukan tanda tangan kerjasama dengan PLN ya dalam hal pembelian tenaga listrik kapasitas 6.400 kWh yang berlokasi di Jawa Barat ya. Lalu di 2016 ya, setahun setelah dia mengambil alih saham Katulistiwa Hydro Energi, dia juga mendirikan anak usaha baru ya, Bumi Hidro Energi nih, di tahun 2016. Oke, sekarang kita lihat laporan keuangan dari KKGI ya tahun 2023 ya, di mana di awal saya katakan kalau di tahun 2023 dia profitnya turun cukup dalam ya, itu profitnya turun 28% ya. Walaupun pendapatannya sebenarnya naik 18,39% ya. Nah, di kuartal di tahun 2024 dia mulai bangkit ya, di mana di kuartal 1 ya, revenue-nya naik 16% ya dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dan juga profitnya naik 24,78% ya. Di kuartal 2 masih berlanjut ya, pendapatannya bisa naik 12% ya dibandingkan kuartal 2 2023, dan profitnya juga naik 6,78% ya dibandingkan kuartal 2 2023 ya. Kalau kuartal 2 ini dibandingkan kuartal 1 ya agak ada penurunan lah ya, dari 266 miliar turun menjadi 212% ya. Itu tadi per kuartal ya. Sekarang kalau digabungkan ya dari Januari sampai Juni ya, dari Januari sampai Juni tahun 2024 ya, dibandingkan dengan Januari sampai Juni 2023, itu pendapatannya meningkat 8,29%, dan beban pokok pendapatannya naik 7,71 ya. Jadi dia lebih rendah lah kenaikan beban pokok pendapatannya ya dibandingkan kenaikan pendapatan usahanya. Nah, itu membuat laba kotornya itu naik 57,38% ya. Dimana di tahun lalu itu 43,4 juta dolar ya, ini dalam dolar Amerika ya, dan saat ini tahun 2004 itu menjadi 68,352 juta dolar ya. Setelah dikurangi beban penjualan ya, lalu beban umum administrasi ya,
Di mana nih jumlah beban usahanya sebenarnya udah naik cukup tajam ya, dari 6,9 juta menjadi 21,4 juta ya, sehingga itu menggerus ya. Tadi laba kotor kan naik 57,38% ya, tapi karena beban usahanya naik cukup besar ya, 3 kali lipat nih mungkin ya naik ya, sehingga agak menggerus ya laba usahanya, jadi naiknya hanya 28,56%. Nah, setelah dikurangi beban keuangan ya, laba rugi selisih kurs dan sebagainya ya, bisa dilihat di sini. Dia selisih kursnya merugi ya, walaupun di tahun lalu naik, sekarang dia merugi nih. Begitupun pendapatan beban lainnya tuh ada kerugian di sini ya, 1,5 juta dolar ya, padahal tahun lalu tuh ada profit ya 1,9 juta dolar. Nah, itu yang menyebabkan laba bersihnya tuh profitnya turun lagi ya, dari pas laba usaha itu kenaikannya 28,56. Nah, itu menggerus lagi nih, jadi sisa 10,1%. Tapi tetap aja ya dia itu naik ya, karena kan tahun lalu dia profitnya turun 20% ya di tahun 2023 ya, satu tahunnya. Nah, sekarang dia udah naik nih 10,1%. Dan kalau kita bandingkan ya dengan saham baru emiten batubara yang rilis laporan keuangan kuartal 2, kayaknya baru KKGI dan MCOL ya, kalau nggak salah ya, per 26 Juli lah, hari Jumat kemarin. Nah, jika saya salah silakan teman-teman tuliskan di kolom komen ya. Emiten batubara lain apalagi selain KKGI dan MCOL yang sudah rilis laporan keuangannya ya, bisa tuliskan di kolom komen nih per 26 Juli ya. Nah, kalau MCOL ini tuh merugi ya, dia turun ya performanya, jadi lebih buruk ya, profitnya lebih rendah dibandingkan tahun 2023. Jadi sehingga kita bisa bilang KKGI ini cukup bagus gitu lah ya, karena dia bisa naik ya. Nah, kita tunggulah big player seperti Adaro, ITMG nanti ya, PTBA, apakah kuartal 2-nya bagus gitu ya laporan keuangan ya, atau malah nanti KKG ini jadi satu-satunya emiten batubara yang profitnya naik ya dibandingkan tahun 2003. Jadi ya stay tune aja di channel ini ya, nanti akan saya update lagi ya, review laporan keuangan kuartal 2 dari emiten-emiten lainnya ya, termasuk emiten batubara nanti ya, Adaro, PTBA, ITMG gitu ya, mungkin Indika juga nanti ya, atau Games sudah rilis laporan keuangan kali ya, Golden Eagle itu ya, mungkin udah ya, saya kelupaan sih ya, nanti saya cek lagi lah gitu ya. Oke, jadi intinya sampai dengan Juni 2024 ya, profitnya tuh naik 10,1% dibandingkan periode yang sama di tahun 2023. Dan dia review lagi, profitnya ini naik ya murni karena memang pendapatan usahanya naik gitu ya, jadi tidak ada pendapatan lain-lain yang aneh gitu ya. Bahkan dia sebenarnya pendapatan lain-lain itu malah merugi ya, malah minus dibandingkan tahun lalu ya. Begitupun dia selisih kursnya malah merugi ya, tidak ada laba selisih kursnya, malah merugi. Oke, sekarang kita lihat ya dia jualannya kemana aja gitu ya. Paling banyak memang masih di lokal ya, beda tipis dengan ya beda 6 juta dolar lah dengan penjualan ke Cina. Yang menariknya dia di tahun lalu tuh ekspor ke Cina itu dikit ya, hanya 6,2 juta dolar, sekarang 50 juta dolar. Ini naik hampir 8 kali lipat lah ya, peningkatannya ya. Dan yang berkurang tuh adalah Filipina dan Thailand serta Vietnam ya, dimana berkurang lagi. Yang berkurang tuh hanya Vietnam nih, berkurang drastis ya. Vietnam yang di tahun lalu sampai Juni tuh dia jual 21 juta dolar, sekarang hanya 1,2 juta dolar. Ya, kalau Bangladesh juga berkurang tapi tidak sedrastis pengurangan di Vietnam ya. Lalu Korea juga berkurang ya. India naik. Ya, Cina naik paling banyak, jadi ketolong penjualan ke Cina naik nih ya. Plus dia punya market baru yang tadinya di tahun lalu nggak ada Filipina, nggak ada Thailand, sekarang ada nih ya, Filipina dan Thailand. Nah, kita lihat kalau di kuartal 2, ini kan kuartal 2 ya. Nah, kalau di kuartal 1 ya, ini ya, tadinya di Vietnam tuh kalau di tahun lalu ya memang nggak ada ya. Jadi di kuartal 2 2023 tuh baru nongol tuh Vietnam ya, besar ya, 21,1 juta dolar. Dan di tahun lalu juga Cina belum ada penjualan itu ya, di kuartal 1 2023 nggak ada ya. Nah, di kuartal 1 itu 27 juta dolar tuh ya. Nah, sekarang 50 ya, jadi hampir 2 kali lipatnya. Jadi lumayan stabil ya penjualan ke Cina ya, dari kuartal 1 yang 27,86 juta dolar menjadi 50,8 juta dolar ya. Jadi kalau ekspor makin
banyak sebenarnya makin bagus nih ya. Apalagi kalau transaksinya pakai US dollar ya. Mumpung US dollar lagi masih di atas 16.000 nih gitu ya. Oke, lalu pendapatan usahanya ya paling banyak dari batu bara ya. Dan tadi kalau kita ingat ya, dia kan sudah merambah ke energi terbarukan juga tuh ya, yang pembangkit listrik mikro hydro ya, sudah tanda tangan kerjasama dengan PLN ya mengenai penjualan listrik. Nah di sini makanya ada pos pendapatan dari listrik ya. Ya sedikit sih ya. 1,2 juta dolar versus 189 juta dolar dari batu bara ya. Tapi ya lumayan lah. Jadi investasi dia di renewable energy ternyata mendatangkan profit lah ya. Jadi di sini laba kotornya, laba bersihnya aja di sini ya. Laba bersihnya itu 408 ya. 408.000 US dollar lah dari pembangkit listrik ya. Ya versus dari batu bara tuh 46,8 juta dolar ya. Jadi ini berapa nih? 10% lah ya. 1% nih makanya. 1%-nya dari laba bersihnya batu bara ya si pembangkit listrik ini. Oke, kalau ya tahun lalu ya itu laba bersih dari listrik sampai dengan Juni 2023 itu 356 ribuan ya. Nah sekarang kan 408 ribuan. Jadi ya meningkat juga lah pendapatan dari listrik ya. Yang batu bara juga naik dari 37 juta dolar menjadi 46,8 juta dolar. Oke, sekarang kita lihat ke kas ya. Di sini kasnya naik cukup tinggi ya. Tahun lalu tuh kasnya hanya 45 juta dolar, sekarang 76,6 juta dolar ya sampai dengan Juni ya. Mungkin saat ini berkurang ya karena dia bagi dividen di bulan Juli 2024 nih, mungkin ada pengurangan lah di kasnya. Nanti kita cek lagi di kuartal 3 ya. Tapi di tahun 2023 kan dia bagi dividen juga di tahun di bulan Juli ya. Jadi ini bisa apple to apple lah kita bandingkan ya. Jadi karena pendapatannya meningkat ya, jadi kasnya juga meningkat ya. Jadi dia real lah karena pendapatannya meningkat, jadi kasnya juga meningkat lah gitu ya. Oke, meningkatnya ini ya 69,9 juta dolar nih peningkatan kas ya di KKGI. Oke, sebelum kita lanjut saya juga ingin menginformasikan ya video yang baru rilis juga nih ya mengenai review laporan keuangan kuartal 2 dari produsen plastik ya yang di tahun ini bagi dividen cukup besar ya. Nah, sekarang profitnya naik 50%, jadi ada potensi juga tahun depan dia akan bagi dividen lebih besar lagi gitu ya. Ya. Itu potensi ya, bukan pasti ya. Jadi jika teman-teman ingin menonton video tentang produsen plastik ini, nanti linknya bisa langsung klik aja ya di pojok kanan atas. Dan saya juga ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk subscribe channel ini. Jangan lupa untuk klik loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi. Dan jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Dan juga saat ini teman-teman bisa ya mensupport channel ini dengan membeli super thanks ya, untuk menyemangati pembuat konten channel Investor Jelata gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke rasio ya. Jadi di sini ada KKGI dan MCOL ya yang sudah rilis laporan keuangan kuartal 2-nya, sedangkan PTBA, ITMG, ABMM dan Adaro belum merilis laporan keuangan kuartal 2-nya. Kalau kita lihat sini earning per share dari KKGI ya, kalau disetahunkan itu 198,04 ya. Di sini paling tinggi masih ITMG ya dengan 3.551. Untuk per KKGI di sini yang paling rendah ya 2,8 ya. Ya paling rendah kedua itu adalah ABMM ya 3,32. Dan PBV juga masih di bawah 1 ya, ya tipis lah. Anggap aja 1 lah nih KKGI ya 0,99. Di sini dia masih kalah rendah dibandingkan ABMM yang 0,78 maupun Adaro. Salah highlight di sini saya ya. Yang paling rendah ternyata Adaro ya 0,76. Untuk ROE boleh berbangga lah KKGI di sini, ROE-nya paling besar ya 35,48%. Dia bisa mengalahkan ABMM maupun MCOL ya. Walaupun di sini saya nggak naruh games ya. Mungkin teman-teman nanti nanya kenapa nggak naruh games ya. Agak ini ya. Nanti terlalu penuh kalau saya taruh semuanya ya. Saya juga harus input data lebih banyak. Jadi untuk saat ini ya saya bandingkan dengan 5 emiten ini saja dulu gitu ya. Oke, untuk DER juga termasuk rendah KKGI 0,37 ya. Di sini banyak yang kepala 0,3 nih ya. ITMG, MCOL dan Adaro tuh 0,3an ya. Di sini paling tinggi adalah ABMM ya sampai 1,6 nih DER-nya. Oke, sekarang kita masuk ke historis PER dari KKGI ya, di mana 5 tahun terakhir itu PER-nya ada di 13,69.
Dan saat ini dia dipegangkan di 5,57 ya. Jadi dia bisa dibilang masih under value nih kalau berdasarkan historis pairnya ya. Bagaimana dengan historis PBV-nya? Bisa dari sini rata-rata PBV-nya 5 tahun terakhir ketutupan di sini ya, 1,13 ya, dan saat ini dia dipegangkan di 1,1. Jadi kalau berdasarkan historis pairnya dia sudah ada di rata-rata pairnya nih ya, udah deket lah ya, 1,13 versus 1,1. Dengan book value saat ini ada di 505,59 ya. Jadi kalau kita asumsikan harga wajar KKGI ini adalah ketika PBV-nya di 1,13, maka harga wajarnya ada di Rp571,32. Dan harga sahamnya closing di hari Jumat 26 Juli itu adalah di 555 ya, sehingga margin of safety-nya ya tipis aja lah ya, 2,9%. Ini adalah chart weekly dari KKGI ya, dia all time high di tahun 2012 ya, di sekitar 1650 mungkin ya, all time high-nya dia ya, udah lama lah, 12 tahun lalu ini ya. Dan saat ini dia ya bisa lihat ya, ini kecenderungannya uptrend ya, di mana di sini ada gap ya, gap 404 di bawah nih ya. Dan saat ini dia ada resisten di 560 ya, dengan support di 520, selanjutnya support 490. Kalau ini jebol ya lanjut lagi ke 436, dan kalau 436 jebol ya ada kemungkinan dia akan menutup gap di 404 ini ya. Nah, kalau resisten 560 ini berhasil ditembus oleh KKGI, resisten berikutnya adalah di 580 ya. 580 ya. Ini udah cukup lama nih resisten ya, sejak Oktober 2023 ya. Dan kalau naik lagi ya, berarti resisten berikutnya ditunggu di 625 dan 635 ya, di antara itu ya. Jadi jika teman-teman ingin entry saat ini ya silakan dipertimbangkan ya, kalau beli satu emiten tuh ya, kalau emang mau nge-swing trading atau short trading aja mesti menetapkan stop loss-nya dari mana gitu ya. Jadi teman-teman mau nentuin stop loss-nya di 520 atau di 490 ya, itu tergantung teman-teman bisa menanggung resiko loss berapa persen ya. Jadi saya cuma ngasih support-supportnya ini jika untuk teman-teman mempertimbangkan kira-kira tahannya tuh stop loss di mana gitu ya. Kalau sampai 490 masih tahan gitu ya, silakan aja dihitung tuh ya berapa persen tuh ya turunnya ya. Nah, berarti stop lossnya harus kalau tembus 490 ya harus dijual gitu ya. Oke, lalu take profitnya di mana ya tadi ya, di resistennya itu, apakah ya kalau belinya di 555 ya take profitnya jangan 560 lah ya, kedekatan lah ya, misalnya di 580 atau di 625 lah gitu ya. Tapi kalau mau hold ya, jadi long term investor ya ditahan aja gitu ya, apalagi kalau mau ngincer dividennya ya di hold aja sampai tahun depan ya, untuk direview lagi laporan keuangannya seperti apa gitu ya, apakah sesuai harapan ya atau malah boncos ya laporan keuangannya. Kalau boncos ya berarti harus dijual gitu ya, kalau enggak ya bisa turun terus gitu ya harga sahamnya. Oke, kalau secara EMA ya, karena sudah sebulan 2 bulan tak ini dia naik terus ya, bisa dilihat sini dia secara long term maupun secara short term dia masih uptrend ya, karena masih ada di atas EMA, closing di atas EMA 200-nya. Oke, sekarang kita lihat juga harga batubara ada di mana saat ini ya, masih cenderung sideways ya, walaupun dari bulan Maret tuh sempat dia uptrend cukup tajam ya. Dan saat ini dia masih berkonsolidasi lah ya di harga sekitar 132 mungkin ya, 132, 139 ya. Tapi beberapa hari ini naik cukup tajam juga nih. Oke. Jadi kita tunggu saja apakah dia bisa ya break resisten di sini nih ya, 150-an sini nih ya. Nah, itu kalau ini bisa tembus ke situ berarti bisa dikonfirmasi nih uptrend ya. Kalau ini kan nih kayak technical rebound biasa aja lah ya, naik sedikit terus turun lagi gitu ya. Tapi intinya harga batu baranya ya bisa dibilang ya masih stabil nih ya, tidak turun terlalu tajam tapi tidak naik terlalu tajam juga ya. Jadi kemungkinan nanti di kuartal 3 mungkin penjualan harga batu baranya masih mirip lah dengan di kuartal 2 ya. Oke, ini adalah historis dividen dari KKGI ya. Dia sudah bagi dividen ya, expire ex date-nya tuh di 8 Juli ya, mungkin cum date-nya di 7 Juli waktu itu ya. Dan saat itu dia dividennya tuh Rp50 ya, sehingga kalau dividen yield-nya itu kira-kira sekitar 13,59%, jadi double digit ya. Padahal tuh dividen payout ratio-nya cuma
56% ya. Apalagi kalau dia bagiin 80% ke atas itu ya, dividen payout ratio-nya lebih bombastis lagi pasti dividen yield dari KKGI. Nah, ini adalah earning per share KKGI ya di kuartal 1. Earning per share Rp53,95. Di kuartal 2 tuh turun ya menjadi Rp44,9. Ya, jadi kalau kita asumsi ini kan kalau ditotalin berarti Rp98 ya. Kalau kita asumsikan sampai akhir tahun performanya sama ya, berarti Rp98 ini dikalikan 2 ya, sekitar 197,71 ya. Jadi itu yang disebut dengan annualize ya, disetahunkan. Ya, jadi kalau kita asumsikan lah earning per share-nya nih ya, sesuai asumsi anualisasi tadi ini ya, 197,71. Dan kalau kita asumsikan dividen payout ratio-nya tuh sama seperti tahun lalu ya, 56%, maka potensi dividennya adalah Rp110,71 ya. Dengan harga saham saat ini yang Rp555, itu berarti potensi dividen yield-nya adalah 19,9 ya. Jadi 19,9% ini dari mana ya? Dari 110,71 dibagi harga saham 26 Juli ya, dibagi 55. Dibagi 55 lagi, dibagi Rp555. Ya, dikali 100% maka dapatlah 19,9%. Nah, ini kan versi optimisnya ya. Kalau kita agak moderate atau agak pesimis lah gitu ya. Ini kan dari 53,95 ke 44,9 ini kan ada penurunan sekitar 15% lah ya. Jadi earning per share itu turun 15%. Nah, kalau kita asumsikan di kuartal 3 turun 15% lagi, lalu turun lagi 15% lagi ya, maka kira-kira kuartal 3 itu ya itu sekitar Rp38,16 ya. Nah, kalau kuartal 4 turun lagi 15% ya, berarti kan penurunan 15% dari 38,16 itu adalah Rp32,43 ya. Nah, kalau kita jumlahkan tuh ya, keempat kuartal ini ya, jadi ini kan kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 ya. Kalau kita setahun kan, kita jumlahkan itu menjadi Rp161,44 ya. Nah, kalau kita asumsikan dividen payout ratio-nya sama itu ya, 56%, itu maka dividennya berpotensi Rp94,88 ya. Nah, kalau kita bagi dengan harga saham hari ini ya, misalnya hari Jumat 26 Juli yang Rp555 itu, maka potensi dividennya masih sangat besar nih ya, 17,09% ya. Padahal kita udah turunkan tiap kuartal tuh earning per share-nya turun 15% tuh ya. Masih besar nih ya. Apakah akan kejadian gitu ya? Nah, itu masih tergantung dengan kinerja KKGI di kuartal 3 maupun kuartal 4. Tapi kira-kira ya kalau mau kita ancar-ancar ya kira-kira segitulah ya, di antara 17% gitu. Kalau teman-teman mau lebih pesimis lagi, bisa diproyeksikan ya kalau earning per share turun 30% gitu ya. Nah, silakan teman-teman hitung tuh ya. Kalau di kuartal 3 turun 30%, di kuartal 4 juga turun 30%. Nah, silakan dihitung ya untuk ancar-ancar kemungkinan terburuknya gitu ya. Oke, demikian saja informasi dari saya, semoga berguna untuk teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman bisa masukkan ke watchlist teman-teman ya, KKGI ya, untuk mencari timing kapan belinya gitu ya, untuk teman-teman yang mau trading maupun yang memang dividen investor gitu ya, menunggu dividen ya. Apakah saat ini saat yang tepat ya untuk beli KKGI ya? Silakan waktu yang tepat untuk beli KKGI bagi dividen investor. Silakan teman-teman tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Semoga video ini berguna. Sekali lagi, jika dirasa video-video channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam investor jelata sukses.